Bapak sudah hadir. Yang terhormat Komisaris Poskupang Award 2025, transformasi berkelanjutan. Dan sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka Poskupang Award 2025 kepada yang terhormat Bapak Melkiades Lakalena, kami persilakan. Yang terhormat pimpinan redaksi Poskupang beserta jajaran tim redaksi, dan juga buat Mama Dorce dan Ira. Ini ternyata saya baru tahu nih Ira. Berarti Ira di sekarang pemegang saham Poskupang. Kita dulu buat semua orang-orang Poskupang. Yang saya hormati teman-teman saya pimpinan daerah, Wali Kota Kupang, Bupati Kabupaten Kupang, Bupati Rotendao, Bupati Sumba Barat Daya, dan dulu terpisah ini Bupati TTU nih. Jadi ada bupati juga dulu terpisah karena di situ full penuh. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Pak Adi. Sudah banyak kenal Kepala Perwakilan Bank Indonesia belum? Masih orang baru nih. Sudah banyak kenal kok. Nah, coba Pak Adi beri dulu biar orang kenal dulu. Coba. Ini teman-teman buat Pak Adi. Karena Bank Indonesia ini yang bagian cetak uang dan biasa dukung kita juga di banyak program. Seluruh kabupaten didukung. Yang saya hormati juga Direktur Utama Rumah Sakit Ben Boy, Dr. Anas. Para penerima Poskupang Award 2025. Semua pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD yang hadir pada hari ini, terutama Pak Simon nih. Besok Menteri jadi datang kan? Tidak ada perubahan ya? Oke. Singkatnya para tamu undangan, keluarga besar Poskupang dan semua tamu undangan yang hadir pada hari ini. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya pada hari ini kita boleh menghadiri acara Poskupang Award 2025. Temanya tadi bagus sekali, transformasi berkelanjutan, di mana Poskupang mengajak kita semua untuk melakukan transformasi dan harus berlanjut di setiap sektor, dan mudah-mudahan Poskupang terus mengawal transformasi di NTT ini dengan baik, khususnya di bidang ekonomi. Momentum ini di mana Poskupang lahir 33 tahun lalu ya, 1 Desember 2025, berarti lahirnya 1 Desember 1992. Jadi Poskupang lahir itu seingat saya, waktu itu saya masih sekolah di Kupang, masih sekolah menengah farmasi. Lahir itu pada saat dan momentumnya bertepatan dengan tsunami di Flores. Dan waktu itu Poskupang salah satu rujukan yang paling bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan bencana Flores yang waktu itu meluluhlantakan Flores karena tsunami yang merenggut ribuan nyawa. Dan karena momentum itulah kemudian Poskupang melambung tinggi sampai level nasional, karena rujukannya waktu itu ada di Poskupang untuk bicara bencana. Tepuk tangan buat Poskupang dulu. Jadi ternyata momentum-momentum tertentu itu juga membantu percepatan untuk kita bisa hadir dan eksis di negeri ini. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi NTT dan juga tentu masyarakat NTT, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Poskupang yang selama 33 tahun terus mewarnai, berkontribusi dan mendukung pembangunan NTT dengan caranya lebih sering mengkritik, dan itu bagus karena tugas pers harus menjadi watchdog-nya pembangunan di NTT dan tingkat 2 se-NTT. Dan lebih daripada itu juga Poskupang terus memberikan kerja keras, dedikasi, inovasi dan kontribusi nyata dalam bidang jurnalistik bagi kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami juga berterima kasih untuk penghargaan yang diberikan oleh Poskupang, nanti untuk Pemprov. Bocoran sudah kami dengar, terima kasih. Bocoran sudah dengar, ya kita terima kasih dulu. Dan juga buat semua award yang akan diberikan bagi seluruh pemerintah daerah dan instansi dan juga dari yayasan, dari swasta atau orang per orang yang telah memberikan kontribusi bagi transformasi berkelanjutan di NTT.
khusus buat kami di provinsi saat ini, salah satu transformasi yang kami ingin lakukan adalah kita mesti memperbaiki format ekonomi NTT yang terlalu konsumtif, harus bergeser menjadi lebih produktif. Saya sudah ajak perbankan, Pak Kaper, OJK, semua perbankan tanpa kecuali, Himbara, swasta maupun Bank NTT, dan nantinya bersama kami semua Pemda NTT, kita mesti menggeser agar pola ekonomi NTT harus tidak lagi sangat konsumtif. Terbukti dari defisit perdagangan data Bank Indonesia dan BPS, tahun lalu itu kita defisit 51 triliun, dan itu sangat tidak sehat bagi provinsi yang membutuhkan suntikan dana yang besar seperti NTT. Dengan turunnya transfer daerah, kami bersama dengan Pemda tingkat 2 se-NTT, para bupati dan wali kota, kami ingin mendorong agar kita mulai kembali menggerakkan ekonomi berbasis potensi daerah lokal, dan kemudian kita pastikan bahwa harus ada pasar yang kita proteksi dan kita berikan agar UMKM dan IMB bertumbuh. Sehingga kami punya program yang OVOP, One Village One Product, OSOP, One School One Product, OCOP, One Community One Product, dan kami juga buat NTT Mart di 2232 se-NTT, agar ada pasar yang pasti buat transformasi ekonomi yang mau kita kerjakan. Dan pembelinya sudah pasti ASN. ASN kami minta dan kami arahkan untuk minimal 1 bulan itu 100.000. Itu tidak bikin ASN juga susah itu. Tahu dia membeli barang di mana saja boleh, sekarang belinya di NTT Mart. Mana juga ada ide yang bagus itu. Setiap ASN yang mau pergi keluar daerah, bawa oleh-olehnya, beli barang dari NTT Mart. Untuk dia punya oleh bagi instansi di Kupang atau di Jakarta, bawanya itu. Sehingga nanti bisa mengenakan UMKM di daerah. Dan kami sudah minta perbankan untuk membantu urusan pendampingan, kemudian juga untuk urusan manajemen keuangan, dan juga nanti dari permodalan kita akan pakai KUR. Dan pesan dari Menteri UMKM adalah jangan lagi bicara pelaku UMKM. Kita masih panggil mereka sekarang adalah pengusaha UMKM. Semua yang besar hari ini itu dulu juga kerjanya susah mereka, dari kecil-kecil dulu. Nah, hari ini kami proteksi betul agar UMKM, IKM berkembang di seluruh tanah air. Ini salah satu transformasi yang nanti Poskupang tolong kawal agar transformasi ekonomi NTT bisa kita kerjakan dengan baik bersama-sama di seluruh NTT. Sekali lagi terima kasih buat acara Poskupang hari ini, dan ini bertepatan juga nanti dengan kita akan menyongsong ulang tahun NTT yang ke-67. NTT berdiri 67 tahun lalu, bulan Desember tanggal 20, bersama dengan kabupaten-kabupaten awal yang mendirikan NTT, dan juga kemudian kota berkembang dan sebagainya. Dan bagi kami Poskupang teruslah menjadi media yang menunjukkan profesionalisme, independensi, dan integritas jurnalistik, dengan terus memberi catatan baik yang keras maupun yang lunak, yang kemudian mengkritik ataupun memuji. Silakan, suka-suka Poskupang ya. Yang penting sesuai fakta dan sesuai memang analisis yang ingin dibuat oleh Poskupang. Karena saya ingat betul salah seorang yang pasti menjadi rujukan kita untuk tokoh pers, pendiri Kompas yang juga menjadi bagian dari mentornya Poskupang di pusat itu dengan Kompas waktu itu, Pak Yakob waktu itu pada saat bicara di UGM, beliau menyampaikan bahwa jurnalisme kata itu tidak membuat orang kemudian bisa meresapi setiap berita dengan baik. Tapi kalau jurnalismenya jurnalisme makna, memberikan makna dalam sebuah peristiwa yang mungkin itu biasa-biasa saja, tapi bisa diberikan dengan pemaknaan yang baik, saya pikir mudah-mudahan itu bisa memberikan kita inspirasi, catatan, maupun juga berbagai perbaikan kita ke depan. Dan saya percaya Poskupang terus memberikan jurnalisme makna dalam berbagai pemberitaan yang ditulis. Saya melihat teman-teman Poskupang ini dari dulu tidak ada yang berubah, gayanya ya tetap begini-begini saja. Berteman sih berteman, tapi kalau dia mau sikat kita, dia sikat aja. Nah itu betul tuh, sudah betul model begitu. Jadi kita masih ada ruang untuk memberikan bahwa kita berteman sama para jurnalis, tapi siap-siap juga kalau kita agak keliru-keliru sedikit mereka sikat. Ah ini begini kurang. Pokoknya kami terima dengan senang hati dan menghormati kerja jurnalistik dari para teman-teman jurnalis. Sekali lagi terima kasih buat acara hari ini, dan semoga kita bisa terus membangun NTT yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan terus berkolaborasi membangun NTT dengan baik.
Ini saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-33 bagi Pos Kupang, buat segenap jajaran redaksi, semua agen-agen Pos Kupang, semua yang sudah membesarkan Pos Kupang selama 33 tahun, semua pembaca dan pelanggan Pos Kupang. Selamat buat semua yang sudah membantu Pos Kupang sampai titik ini, dan juga selamat kepada semua pihak yang hari ini mendapatkan award dari Pos Kupang yang sudah berkarya dan kemudian diberikan award. Sekali lagi selamat buat Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bersama Pos Kupang, Ayo bangun NTT. kurang keras. Bersama Pos Kupang, Ayo bangun NTT. kalau tadi burung ya, saya pakai bunga aja. Bunga cemara, bunga selasi, cukup sekian dan terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera kita semua, selamat sore. Terima kasih. Mohon izin Bapak berkenan tetap ada di tengah. Iya. Terima kasih untuk sambutan di Pos Kupang Award 2025 Transformasi Berkelanjutan. Berkelanjutan, betul sekali lagi Etno. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa Pak Gubernur sudah mendengar desas-desus informasi ya, bahwa pemerintah provinsi juga kali ini mendapat satu award. Ini luar biasa ya Pak Gubernur. Dan kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kategori untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tata kelola ekonomi daerah terbaik. Kita berikan aplaus untuk pemerintah Nusa Tenggara Timur. Penghargaan tata kelola ekonomi daerah terbaik diberikan kepada Pemprov karena keberhasilan manajemen ekonomi makro daerah ditandai dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% yang melebihi rata-rata nasional sebesar 5,12%. Dan penghargaan ini diserahkan oleh Bapak Dion DB Putra selaku pemimpin redaksi Pos Kupang. Mohon izin Bapak Gubernur dan Pak Dion tetap berada di tempat. Kami undang Komisaris Pos Kupang Ibu Ira Godo. Kami undang Mama Oce. Kita ke atas untuk foto bersama dengan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur Pos Kupang Award 2025. Pos Kupang Award 2025 kategori akselerator transaksi pembayaran digital. Transaksi pembayaran digital diberikan kepada selamat kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ira Godo selaku Komisaris Harian Umum Pos Kupang. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. RSUP Benboy Kupang. Selamat kepada RSUP Benboy Kupang. Ini adalah Mama Oce, istri dari pendiri Pos Kupang Bapak Damian Godo. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Rumah Sakit Benboy Kupang. Pos Kupang Award 2025 Transformasi Berkelanjutan pada kategori Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM. Selamat kepada pemerintah Kota Kupang. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pemerintah Kota Kupang. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk pemerintah Kota Kupang dengan kategori pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM. Terima kasih, berkenan Daerah dengan implementasi program pertanian tercepat diberikan kepada Selamat kepada pemerintah Kabupaten Malaka. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pemerintah Kabupaten Malaka. kita ke kategori selanjutnya dalam Pos Kupang Award 2025 kategori penguatan lembaga keagamaan kepada pemerintah Kabupaten Kupang. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pemerintah Kabupaten Kupang. Berkenaan kepada Ipes Parawi, TV Holistik, Tur Wisata Rohani dan Perayaan Syukur Bersama. Penghargaan ini diserahkan oleh Bapak Ferry Jahang selaku manajer produksi Pos Kupang. Pos Kupang Award 2025 dengan kategori kontribusi
bereputasi global diberikan kepada Universitas Nusa Cendana. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Universitas Nusa Cendana. Salah satu penelitinya dalam daftar World's Top 2% Scientist oleh Stanford University. Diserahkan oleh Ibu Ira Godo selaku Komisaris Poskuma. Award 2025 kategori Pionir Pembangunan Daerah 3T dengan inovasi teknologi perkebunan, lahan tandus dan berbatu diberikan kepada PT Muria Sumbamani. Kita berikan aplaus yang meriah untuk PT MSM Muria Sumbamani untuk memecah lapisan batu, sistem irigasi subdrip dan efisien untuk pengairan serta teknologi cogeneration. Dan award ini langsung diberikan oleh pemimpin redaksi Poskupang Bapak Jion JB Putra.